Halo, selamat sore teman-temanku di jagat raya ini, Galaksi Bima Sakti yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bersama gue sekarang Damar Komodo akan IG live bareng Odiman. Odiman-nya mana ya? Odiman itu seorang rapper yang sedang merilis. Ya, mana ya Odiman ya? Kita cari dulu Odiman. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin musik tentang mana sih Odinya? Dimasuk. Ya, hari ini kita bakalan ngomongin kritik sosial yang dijembatani oleh media musik atau audio. Oke. Kembali lagi bersama AI IG Live. Mulai bersuara bersama gue Damar Komodo dan Odiman belum datang juga. Mungkin dia ke pending kali ya. Mana ya Odiman ya? Oke, nah Odinya sudah datang. Yoyoy. Oke, waiting for Odi. Halo bro. Halo, Sore bro. Yoi. Asik. Bro lagi di mana bro? lagi di kamar aja, di rumah. Lagi di kamar. Oh, kamarnya dingin ya? Kamarnya AC-nya baru diperbaiki, jadi baru dingin juga. Oh, dikira saya lagi di kutub utara gitu. Dingin gitu. Wih, asik banget. Gimana bro? Keadaan sehat? Sehat selalu, amin. Oke. Bro, ini banyak yang belum tahu nih eh, tentang hari ini tuh kita bakal ngomongin apa dan siapa bintang tamunya. Coba bro, perkenalkan diri lo bro. Nama saya Rainer Koibur, saya dari Papua, tapi saya biasa dipanggil Odi. Dan sekarang saya kuliah di Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, tapi lagi online dari Jakarta. Lagi di Jakarta ya. Iya, Dan kabarnya Odi ini sebenarnya kemarin tuh pengen pengen ke Aussie ya, sebelum corona US, ini ya. Iya nggak? US, US ya, US. Amerika, Ah, iya. US. Mm-mm. Nah, gara-gara pandemi ini lo nggak jadi ke sana ya? Itu memang aturan dari sana atau memang lo nya aja yang nggak mau ke sana? Udah aturan dari sana sih. Kata dari Hmm, Donald Trump sama dari governmentnya kalau apa iya. student yang internasional nggak Mm. ada kerja di sana, nggak ada sekolah, ya balik aja, nggak boleh tinggal di sana soalnya lagi kuarantin, lagi pandemik kayak gini, jadi disuruh balik aja gitu. Mm. Nah, jadi sekarang itu lagi musim banget nih yang namanya pandemi atau virus corona ya, COVID-19, COVID-19. Em, tapi itu bakal mempengaruhi psikis lu nggak sih? Kayak lu tuh diem di rumah dari Januari gitu kan. Kita terhitung PSBB ini kan dari Januari ya, sampai bulan ini ya. Itu ngaruh nggak sih kayak ke kreativitas lu dalam membuat musik gitu? Kalau gue sih, eh oh ya, pertama-tama sorry soalnya bahasa Indonesia gue hancur karena biasa di sana. Tapi iya, untuk gue sih udah dari Maret sih. Gue udah dari Maret di Jakarta Dari sampai Maret. sekarang belum, iya, Oh. belum balik-balik. Tapi apa namanya? Ya gimana ya? Mau nggak mau tetap harus berkarya di dalam rumah walaupun tidak bisa bertemu sama teman-teman yang lain. Soalnya kemarin aku sama teman-temannya dari Boston, kita ada rencana mau buat satu album eksperimen gitulah. Baru masukin ke YouTube Hmm. lah, Spotify, tapi karena semuanya jauh-jauhan jadi ya dimundurkan dulu untuk tahun depan begitu. Jadi untuk sementara kita masing-masing kuliah aja dulu, cari pengaman lain Bener. gitu aja dulu, baru mantapkan lagi pas sudah bersama-sama di Boston sana Yoi. nanti. Yoi. Jadi kita siapin amunisi ya. Selama pandemi ini kita bisa belajar kayak bikin beat yang bagus tuh gimana, bikin loop yang Iya, bagus iya. atau chopping yang bagus tuh gimana gitu. Nah, nanti pas ketemu sehabis pandemi gitu kan, sehabis lockdown,
lu bisa sama kolektif lu tuh bener-bener bisa ngumpulin skill-skill yang dipelajarin selama pandemi ini. Bener nggak sih? Betul, betul sekali itu. Soalnya Yoi. apa? Saya juga semua alat musik yang saya main ini semuanya itu otodidak. Saya belajar sendiri. Terus ini juga saya Oh, baru masuk iya. ke kuliah di sekolah musik ini. Hmm. Terus mulai belajar hal-hal yang baru jadi bagus. Jadi Oh, baguslah memanfaatkan waktu ini untuk iya. belajar terlebih dahulu. Bener-bener. Jadi sekarang tuh tempat waktunya yang tepat untuk belajar sih. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Kayak Betul, di betul rumah gitu sekali. tuh bener-bener buat belajar, ngembangin skill kita masing-masing. Pas ketemu, bam, bang, mantep banget jadinya. Nah, tapi kabar di sana gimana sih? Ada kabar nggak? Maksudnya di teman-teman lu di Boston itu kabarnya gimana? Sama seperti Indonesia kah yang PSBB atau mini lockdown yang kata Pak Jokowi? Atau memang di sana tuh udah rendah gitu angka ininya? Ini cuman sekilas aja intermezzo ya kita ngomongin COVID ini. Oke, kalau dari kabar dari teman-teman sih, di sana udah banyak yang buka seperti sinema, mall-mall udah banyak yang buka Wih, gitu. Tapi iya, tapi tetap harus jaga jarak, 6 feet, hmm, terus habis itu pakai masker lah segala macam. Tapi belakangan ini karena ada banyak demo tentang Black Lives Matter lah, terus ada demo karena debat hmm, presiden, jadi susah untuk kontrol apa orang-orangnya di sana lah. Soalnya masing-masing mereka punya kegiatan aktivitas sendiri yang hmm. memang harus dilakukan begitu, jadi susah untuk kontrol. Tapi untuk teman-teman saya yang kuliah sih ada yang kelasnya kelasnya apa online, ada juga yang kelasnya mereka ke kampus. Jadi itu dibilang hybrid. Jadi sebagian kelas masuk ke kampus, sebagian kelas online dari rumah. Tapi kalau untuk yang murid Oh, internasional seperti saya, semuanya online aja. hmm. Online aja ya, bener-bener online tok gitu. Kalau domisilinya dekat dengan kampus lo di Boston, itu bakalan hybrid gitu ya sistemnya. Iya, tapi itu juga Oke, oke, khusus oke. untuk apa orang yang udah tinggal di sana sih. Kalau yang bukan tinggal di sana harus online dari rumah aja. Oke, oke. Oke bro, sorry sedikit iklan nih. Gue ada endorsan dari Kopi Ruang Tengah ya. Makasih Kopi Ruang Tengah sudah memberikan aku matcha hari ini. Semoga lambung aku semakin senang ya setiap hari. Amin. Hmm. Oke lanjut lagi bro. Nah, kan lu udah memperkenalkan diri lu sebagai mahasiswa yang ingin em, meniti karir di rap, di musik gini kan, di hip hop gitu ya, khususnya. Tadi ada pertanyaan dari Kak siapa ya? Kak Dirga. Brody, musik musik sebagai kritik sosial, bagaimana menurut lo? Gimana, Brody? Sorry, bagaimana pertanyaan musik sebagai apa? Sorry. Eh nih dari Kak Dirga Maulana. Brody, musik sebagai kritik sosial, bagaimana sih menurut lo? Oh, Gimana? kritik sosial. Yoi. Jadi musik selalu apa apalagi musik-musik zaman sekarang kayak rapper-rapper zaman sekarang selalu di dalam liriknya itu mengkritik setidaknya satu hal lah. Jadi apa apalagi untuk sosial itu sangat apa ya namanya? Apa bahasa Indonesia sorry, broad term, kayak term yang sangat luas sekali untuk Hmm, dibicarakan gitu. ruangnya luas ya. Jadi iya, ruangannya luas sekali untuk sebuah kritikan Oke, bagi sosial begitu, menurut saya sih. oke, 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 oke. Berarti memang belum ada secercah atau setitik pandangan ya untuk ke situ gitu ya. Jadi sekarang tuh fokus kayak bikin beat yang bagus tuh gimana, chopping yang bagus gimana, bikin lirik yang bagus tuh gimana. Mungkin seperti itu kali ya di Odi ya. Untuk sekarang gitu ya. Untuk sekarang dan juga tergantung suasana, tergantung apa yang sedang terjadi, begitulah. Iya sih, benar-benar. Jadi memang kalau kalau sedikit sharing aja nih sama teman-teman gitu kan. Biasanya tuh para musisi itu ngebuat lagu itu tuh dari lingkungannya. Misalkan teman ada yang kerja di BUMN. Nah, dia tuh ada sedikit nggak suka sama pekerjaan yang ini A misalkan. Nah, dia tuh nge-rap kayak gini. Nah, atau ada teman kita yang kerjanya jadi apa? Editor video gitu kan, terus nggak suka, jadi dia nge-rap tentang editing video tuh seperti ini. Jadi
Jadi dimulai dari kita, lingkungan kita sih, iya nggak sih, bener bener nggak sih, Di? Iya, iya, betul sekali itu. Mm-mm. Seperti Jadi juga kalau kita, kayak apa teman-teman saya yang di Papua, yang di Pacific Island sana itu, mereka kalau hmm, rap itu selalu tentang alam atau tentang kayak teman-teman hmm, keluarga karena ya itulah lingkungan mereka begitu. nah, oke, kan tadi kita udah sedikit pemanasan. Asik, kalau jogging itu harus meregangkan otot-otot gitu kan. Nah, sekarang kita buka komentar, buka pertanyaan untuk teman-teman kita di kolom komentar tuh, silakan komen ya di bawah. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan kepada kita berdua atau Odi atau gue Damar Komodo, santai. Jadi di sini bebas, bebas berbicara, bebas beraspirasi, semuanya bebas. Jadi tolong komen kalau ada yang komen. Oke. Nah, Di, ini masuk ke pertanyaan agak serius sih, Di. Nah, Oke. ini gua sama tim gue kan tadi bikin sedikit brief gitu. Jenis-jenis musik apa sih yang sebenarnya lu suka dan alasannya apa gitu? Musik yang gue suka itu kalau lagi misalnya lagi workout atau lagi Yoi. belajar biasanya house music atau biasa orang-orang di sini bilang musik dugem lah. Tapi apa Oh iya, menurut dugem gue ya. sih tapi menurut gue sih apa musik-musik kayak DJ kayak electronic house gitu sekarang udah banyak sub genre-nya begitulah karena Iya, kan subgenre biasa ada juga. satu genre terus ada beda-beda variasi di bawahnya begitulah terus house music itu tidak terlalu kayak gimana ya kayak feelingnya tidak terlalu sekeras musik-musik kayak yang biasa di klub atau di apa festival-festival itu house music itu lebih kayak easy listening terus Hmm. bantu kasih inspirasi bantu kreativitasnya naikin terus kalau gue lagi mau bikin beat atau bikin musik biasa dengerin banyak lagu-lagu house musik terus Hmm. bisa dapat ide-ide gitu tapi kadang-kadang Oke, oke. kalau lagi santai-santai aja di rumah atau lagi sama sama keluarga gitu-gitu biasanya lagu kalau kalau biasa bapak nggak putarin lagu-lagu Indonesia kayak zaman-zaman dulu lah lagu-lagu tempo dulu Hmm. biasanya lagu reggae kita di keluarga Asik. suka lagu reggae ya. Asik, Yoman. Reggae musikku asik. Oke, oke, oke. Nah, ada yang komen juga nih, Di. Terus apa nih? Dari Arina Sanggraini. Bray, nanya dong, rapper favorit lu siapa dah? Siapa bro? Rapper favorit lu? Rapper Yoi. menurut saya sih rapper favorit Childish Gambino favorit Oh, Childish Gambino. karena Oke, oke, oke. dia itu bisa rap, dia bisa nyanyi, terus dia bisa bikin film, terus kemarin Ya. juga dia masuk apa namanya jadi voice actor untuk Simba di Lion King, jadi multi talenta Oh. banget lah. Jadi dia juga suka bikin lagu yang eksperimental kayak album ini tuh genrenya kayak begini, terus di album yang satu ini genrenya beda lagi, jadi dia suka mengambil resiko, tapi hal Hmm. itulah yang buat dia bisa jadi terkenal sekali begitu. Mungkin dia itu suka tipe orang yang suka tantangan kali ya. Jadi ketika dia ada di zona nyaman, dia nyari zona perang yang baru dan dijadikan zona nyaman. Dan begitu seterusnya, mencari zona yang baru. Yang nggak tahu tadi kan, yang dia menjadi voice over Simba gitu ya. Mungkin Iya mungkin betul ini bisa betul. menjadi inspirasi sih buat gua. Jadi mungkin nanti kalau memang ada lowongan kerja ya menjadi voice over rumput gitu, gue mau dong kayak gue mau apply dong gitu. Kan kita mencoba zona baru, zona perang yang baru ya nggak sih? Gimana sih jadi Betul. rumput? Ya mungkin gitu aja sih. Oh iya, bro, ada pertanyaan lagi nih dari Arina Sanggra ini. Ini dia tukang nanya, kepo banget dah lu. Nih, jadi pertanyaannya adalah pendapat lu tentang demo kemarin yang merusak fasilitas umum. Bem, gimana bro? Hmm. Jadi gue juga jujur jarang nonton berita ya. Jadi Hmm. kadang-kadang tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gue juga kaget-kaget.
Tapi kemarin gue buka di sosmed, tiba-tiba, ada halte di dekat Bundaran HI kebakar. Gue tanya ini kenapa? Terus tanya sama nyokap, sama bokap, tanya-tanya, oh gitu ya. Menurut gue sih, ini demonya ini kayak gimana ya? Orang-orangnya kayak, mungkin ada tujuan, memang ada tujuan. Tapi kayak kadang demo-demo kayak gini tuh kurang masuk akal gitu. Kadang Gitu orang-orang ya. mereka belum mengerti tapi langsung barbar gitu, jadi ya gimana ya, gue juga bingung sih Barbar. sama tahun Iya, tahun iya. 2020 ini banyak yang terjadi ini Chaos. tiba-tiba, iya chaos sekali, tiba-tiba Chaos ada banget. ini, tiba-tiba ada ini, gue juga bingung sih, jadi makanya kadang-kadang gue nggak mau nonton berita juga jadi bikin sakit kepala gitu. Ya mending main game ya, kalau nggak buka Ableton FL Studio ya. Iya. Bener, bener, bener. Biar nggak pusing. Oke nih, oke, oke. Nah, tapi kalau ada ke, misalnya nih, gue nanya, kita tuh kan sebagai, insya Allah ya, insya Allah musisi gitulah, gitu kan. Nah, eh, apa, eh, bukan pendapat sih, apa yang mau lu pesankan untuk para demonstran itu? Nah kan katanya tanggal 12 itu, hari Senin itu, bakal ada demo lebih besar-besaran lagi. Itu menurut lu apa? Pesan. Pesan buat mereka deh. Menurut gue sih, mereka sebelum melakukan sesuatu itu harus pikir dulu apa yang akan terjadi, harus pikir apa yang harus Oke. mereka lakukan, terus harus pikir Oke. dampaknya yang akan, yang akan dirasakan sama orang-orang sekitar lah. Karena kadang-kadang orang Indonesia ini mereka suka langsung maju tanpa berpikir gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya dari dulu sampai sekarang sering terjadi. Tapi Hmm. mau dikontrol juga susah, mau dibilangin juga susah. Jadi menurut saya sih pakai masker aja lah supaya tetap sehat. Itu jalan tengah. Jalan tengah banget itu. Pakai masker, safety ya enggak Pakai sih? masker, yang penting pakai masker lah. Ya, kalau saya sih sekarang lagi nggak pakai, jadi kan gimana ya? Lagi minum juga dari ruang tengah, makasih banget, gitu kan. Nah, ada pertanyaan nih dari teman kita. At if Hami 17 _ 17. Kak, pilih Jay-Z atau Kanye West? Pilih mana, bro? Uh, Berat nih. wah, Agak sengit, berat agak sekali sengit. ya. Oke. Iya, 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 iya. Kalau gue sih artis yang pertama gue dengar tuh Jay-Z. Jay-Z ya? Jay-Z. Pertama kali dengar Jay-Z, tapi pas dengar Kanye West, gue mulai kayak dengerin dia mulu gitu. Kayak lagunya itu sangat, biasa orang-orang bilang lagunya itu kayak aneh Hmm? banget, tapi karena Hah? saking anehnya jadi bagus sekali begitu. Itu Kayak yang membuat dia unik. suka dia suka masukin unsur-unsur yang aneh seperti, kalau tidak salah album yang kemarin yang Jesus, lagunya itu Hah? kayak di rap sama instrumentalnya itu seperti kita lagi di dalam gereja begitu, dari lirik-liriknya Oh. semuanya, tapi dia gabung sama Oh. unsur-unsur rap hip hop gitu, jadi menurut saya sih itu sesuatu yang unik sih. Terus Hmm, hmm, hmm. dia juga kemarin sempat, kalau tidak salah kemarin dia sempat mau maju jadi presiden di US. Wow. Tapi Seriusan itu? tapi iya seriusan, kemarin serius, soalnya tahun berapa ya waktu dia lagi terima penghargaan, dia bilang nanti tahun 2020 gue mau I'm going to run for president for the United States Hmm. gitu-gitu. Banyak yang kirain dia Ya, cuma ya, ya. untuk kayak publicity stunt lah supaya cari perhatian. Tapi tiba-tiba ternyata dia benar ini maju-maju jadi presiden. Tapi kayak kemarin dia Hmm. ngundurkan diri sih. Soalnya ada masalah Hmm. apa gitu. Ya, ya, ya. Mungkin belum kuat untuk ke arah situ pondasinya ya. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Kita juga nggak tahu siapa tim sesnya di sini kan. Bagian rawa lele kita juga nggak tahu gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita, Bang Alvan Suri. Terkait hak dan kewajiban, mungkinkah melalui musik bisa menjadi sebuah gerakan politik? Mungkin nggak, bro? Kalau dari musik, apapun bisa terjadi menurut saya. Karena Oke. apalagi dari musisi-musisi yang sudah papan atas, kalau mereka mengatakan sesuatu itu banyak banyak pengikutnya begitu. Jadi menurut saya Hmm. sih bisa. Oke. Sip. Oke.
Itu ya jawabannya ya, Bang Alvan ya. Kak Alvan ya. Kak Keanu mau nanya dong. Oh iya ini saya jadi lagi cosplay jadi Keanu ya. Keanu apa kayak itu ya? Terus ada dari Nisa Putau. Kalian maaf nih BNN jangan ciduk dia gitu kan. Itu maksudnya itu nih SPTW itu apa ya? Ya kita nyebutnya Putau ya Nisa SPTW. Jadi halo BNN, halo. Nah, kata Nisa Putau, kalian ada kepikiran nggak untuk bikin lagu yang nyindir masalah tentang pemerintahan? Di sisi lain kita serba salah nih kalau memutuskan pendapat. Oh, gimana? Kayak mungkin kayak agak blunder gitu ya. Kayak ke arah blunder ya nggak sih? Kayak gimana bro? Gimana ya? Menurut lu bro? Kalau untuk kayak mulai bikin musik kayak gitu sih banyak risikonya ya. Tapi Takut biasa diciduk. iya biasanya banyak teman-teman saya tidak akan bilang nama, mereka kayak produser juga tapi mereka biasanya behind the scene, mereka yang bikin beatnya, ada yang tulis lirik terus kasih ke rapper-rapper yang udah terkenal yang followersnya udah banyak, terus mereka yang mulai nyinggung-nyinggung oknum inilah oknum itulah, tapi produsernya sama lyricist yang buat lagunya mereka nggak ini, mereka sembunyi aja di belakang tapi pendapat mereka juga sama begitu. Nah, oke. Berarti masih jaga jarak dan main aman ya yang di kelompok itu. Apalagi di atmosfer tahun 2020 ini semua orang itu kayak sensitif sekali begitu. Kayak banget, sensitif banget. Iya. Kayak bicara sedikit aja langsung dibawa masalah ini. Kayak gimana ya? Apalagi kayak teman-teman saya di Amerika itu kayak ada masalah Black Lives Matter lah, rasis, LGBTQ, kayak ada cowok tapi dia mau dipanggilnya cewek gitu, jadi ya mulai sensitif lah. Iya sih, mulai sensitif gitu ya sekarang ya. Nah, oke. Nah, bro, ada pertanyaan lagi nih dari Siopin. Your favorite song by Childish Gambino beside This Is America and Why? Gimana bro menurut lu? Dari favorite song Childish Gambino, kalau tidak 3005 palingan Redbone. Redbone. Iya. Redbone ya. Tapi lagunya Childish Gambino itu semuanya beda-beda sih, jadi susah pilih juga. Gitu ya? Iya. Soalnya kalau mau rilis itu, misalkan dia rilis sebulan lalu nih, terus besoknya itu kayak vibes-nya ada yang beda dan bener-bener beda banget, kayak jomplang itu. Jadi kita nggak bisa nebak ya. Kayak surprise. Kayak suaranya yang di sini kan dia rap, jadi suaranya kayak low gitu. Terus tiba-tiba yang di sini dia mulai nyanyi, terus suaranya kayak lain gitu, kayak ini udah beda artis gitu. Jadi enak didengar juga sih, supaya lebih Iya. Unik. Itu mungkin ya ciri khas dia. Apa nih? Ada pertanyaan lagi nih. Lu tuh pernah gak sih buat lagu yang bersinggungan dengan politik? Lu pribadi ya? Atau kolektif lu gitu? Lu sama kolektif lu collab gitu? Pernah gak sih? Kalau gue sih kayaknya nggak pernah deh. Tapi banyak teman-teman yang biasa di Amerika, mereka suka ini sih, kayak lagu yang nyindir Donald Trump lah, atau ada peraturan baru yang aneh gitu. Banyak sih tonton. Tapi kalau gue sendiri, gue mau play it safe dulu. Soalnya kan baru mulai bangun ini kayak skill gue jadi sebagai musisi, image gitu-gitu. Jadi ya jangan terlalu ini dulu. Nanti ke depannya mungkin. Oke. Untuk kedepannya seperti itu. Iya, kita pelan-pelan aja dulu. Pelan-pelan aja. Alon-alon wae. Kalau kata orang Jawa, iya nggak sih? Bener nggak sih? Alon-alon wae. Nah, ada pertanyaan lagi. Menurut lu, pandemi bagi musisi saat ini bagaimana? Dan apakah membuat ruang terbatas bagi teman-teman kita musisi? Menurut gue sih iya dan tidak. Soalnya kan banyak musisi yang kerja sama-sama orang ini, musisi ini, penyanyi ini, produser yang ini.
tapi karena sekarang teknologi udah bagus, sudah canggih sekali, jadi semuanya bisa ya lewat virtual gitulah. Walaupun Ya. mungkin ada feeling yang tidak sama seperti ketemu langsung, tapi masih bisa, masih apa namanya, masih bagus. Tapi menurut gue sih enakannya langsung ketemu supaya bisa feelingnya dapat sama-sama. Terus apa, kalau di kamar mulu kan kayak kurang gimana ya, idenya kurang Ya. berjalan gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue lagi mau bikin beat, gue jalan ke atas genteng lah, atau turun ke dapur lah, atau jalanin apa anjing di luar lah untuk cari ide-ide Mhm. gitulah. Nyari ide, nyari Iya, vibes, nyari mood. Bener harus penting banget ya keluar rumah tuh mm-mm. sebenarnya ya. Dan Penting sekali. mungkin iya, mungkin mereka itu hidup sekarang dari virtual konser gitu kan. Yang kemarin konser Travis Scott di Fortnite itu kan gitu. Kayak Hmm. wow, udah sekeren ini teknologinya gitu loh. Mereka membuat Travis Scott raksasa di antara teman-teman yang main Fortnite yang online pada saat itu dan melakukan konser di seluruh dunia. Dan itu bener-bener wow, bam. Main Fortnite nggak? Gue sih PUBG, PUBG gue. Oh PUBG, oh PUBG. Iya iya Iya, iya, beda berarti ya. Ya, oke oke oke. gitu. Nah, lagi pertanyaan lagi nih. Persoalan sosial di Indonesia lagi bergejolak. Demo tolak Omnibus Law ada di mana-mana. Perlu nggak sih musisi terlibat ke dalamnya? Dan jika iya, bentuk keterlibatannya itu seperti apa, Dik? Hmm. Menurut gue sih ya, kalau gue ditanya mau terlibatkan diri sendiri, gue sih bilang tidak. Tapi kalau emang ada yang mau, Hmm. seharusnya cari jalan, cari kayak buat lagu apa apa buat sesuatu untuk meringankan situasi lah, jangan lebih memanasi-manasi gitu karena tahun ini terlalu Hmm. banyak masalah. Jadi kalau misalnya lagunya kayak singgung ini, terus yang ini marah, yang ini lagi singgung ini, jadi kayak domino efek gitulah. Kalau satu jatuh, yang lain Oh jatuh iya, semua. yang Tapi satu kalau jatuh, misalnya, lain iya, jatuh. jadi ya Oke, terus? cari sesuatu untuk lebih meringankan situasi lah menurut gue. Oke Jangan oke, lebih ini, chill aja ya. Jadi iya jangan chill memperuh aja. keadaan sih sebenarnya. Iya iya benar benar benar. Iya, nggak ada emang apa maksudnya, nggak ada namanya apa, tidak bermanfaat gitu kalau lebih banyak masalah ya. Iya iya benar benar. Oh iya ada pertanyaan nih dari Atas Aragi gitu kan. Kak Odi, kalau di Amerika ada nggak sih tempat-tempat favorit masyarakat muda untuk menyampaikan aspirasi lewat seni? Ada nggak sih? Hmm, Seni itu kan bebas ya, apapun audiovisual seni. Ada nggak di banyak Amerika? banyak. Banyak ya? Jadi banyak sekali di, kan waktu sebelum saya di Boston, saya di Hmm. Squaw Valley di California, dekat kayak perbatasan California Nevada lah. Terus biasa Oh kayak di iya iya. bawah jembatan ada kayak banyak apa namanya, banyak dinding yang kosong, biasa ada banyak ini apa namanya, graphic designer atau artis-artis yang suka vlog Oh. kayak dekat dekat stadion stadion apa Los Angeles Lakers yang Hmm. tempatnya LeBron James main sekarang, itu ada mural besar yang Ah. ditaruh apa namanya, ditaruh gambar Kobe Bryant gitu. Terus Oh, mendiang Kobe banyak Bryant. juga Oke. banyak juga apa namanya, kayak namanya busking. Itu kayak biasa orang Basking. nyanyi-nyanyi di pinggir jalan gitu. Apa Hmm. selain nyanyi bisa dance atau magic trick gitu. Itu biasanya di, kalau tidak salah namanya di jembatan dekat Venice Beach, itu banyak sekali orang-orang yang suka ini atraksi pinggir jalan gitulah, nyanyi, Hmm. main drum atau ada yang dance lah gitu-gitu. Banyak banyak untuk ini melakukan art seperti Hmm. begitu di Amerika. Hmm. Oke, oke. Berarti memang bebas banget ya di sana maksudnya bebas untuk Bebas. mengaspirasikan suara gitu ya. Anak-anak mudanya terlebih lagi ya. Nah, Karena teman-teman iya. jangan lupa nih follow @amanat institute dan akunnya Odi apa di absen di apa akun Instagram lu di Akunnya saya itu overdose, OVRDZEE, OVR. overdose. Oh, oke, overdose ya. Oke. Oke, di tadi lu mau ngomong apa, Di? Sorry, kekat. Oh Bentar ini banget itu apa? tadi.
cuma melanjutkan ide yang tadi gue bilang, topik yang tadi apa namanya? Hmm? Kalau di US sama Indonesia sih menurut gue di US tuh mereka lebih accepting, lebih menerima terhadap hal-hal yang baru begitu daripada di Indonesia sih menurut Oh, gue. mm-mm. Makanya bebas Jadi, negaranya gitu. hmm, jadi bebas ya. Dan mungkin mereka juga rasa toleransinya tinggi ya di sana tuh. Iya, iya. Kayak jadi lo mau membuat lagu seperti apa, lo mau buat mural seperti apa, itu benar-benar dibebaskan dan mungkin pesan mereka juga eh, dapatnya tuh tinggi banget. Maksudnya pesannya tuh mudah dicerna dan mungkin orang-orang di sana memang di dirinya tuh memang ditanamin toleran, toleran, toleran. Kalau di sini kan dikit-dikit, weh apaan tuh, ngapain lo, kotor ntar. Susah kan kita mau berekspresi susah. Terus kalau kita ngomong apa gitu di musik gitu kan, wah ini lagu ini nih ngecengin pemerintah gitu kan. Ya kan itu Hmm. kan apa suara kita, kritik. Emang kita nggak boleh kritik gitu kan? Menurut gua gitu sih. Kayak di sini tuh kayak sensi banget kayak cewek PMS, malas banget. Yoi nggak sih? Aduh. Sensi banget sensi. Oh, ada pertanyaan lagi nih, dari Kak Vera Rahmawati. Oke. Odi kan dari Papua. 3 kata tentang keadaan Papua sekarang. Wih, Gimana, Di? wah pertanyaan-pertanyaannya. Oke, 3 kata ya. Yoi, 3 kata. Waduh, 3 kata. 3 kata. Kalau keadaan di Papua sih menurut saya sekarang stabil-stabil sih. Jadi 3 kata itu ya eh, peace, Peace. um, I don't know, peace, colorful, kayak beragam, I guess, and positive. Ya gitulah Oke, menurut gue. oke. 3 kata ya. Oke. Kalau menurut gue 3 kata tentang Papua adalah Papua punya cendrawasih. 3 kan? Pas, Bener gak sih? pas. Bener gak sih cendrawasih namanya? Bener kan? Oh iya bener. Berarti gue keren. Iya. Gue bukan anak IPS tapi gue anak IPA. Tapi gue tahu burung Papua itu dari burung cendrawasih dari Papua. Terus aus ngomong dulu. Nggak minum di? Apa? Nggak minum dulu. Oh iya, kadang lupa Minum minum dulu lah. juga. UC 1000 itu penting. Walaupun kita nggak di endorse ya. Sorry banget. Iya, nggak apa-apa. Nah, Nanti. nanti ya di endorse. Oke, siap. Ajak gue dong, please, please, please. Oh iya, Di, ada pertanyaan lagi. Kalau lu mau, kalau lu ketemu pemerintah, lu minta apa sih buat musisi Indonesia? Hmm. Lu ngomong apa nih buat musisi Indonesia kalau lu ketemu pemerintah? Gimana, Di? Kayaknya sih, menurut gue sih simple. Kayak tadi yang gue bilang, kayak di Amerika. Menurut gue sih harus lebih accepting lah, harus lebih menerima tentang hal-hal apa art yang dibuat sama orang-orang di Indonesia sini. Karena kadang apa musisi-musisi sama artis-artis di sini tuh susah untuk bersuara karena takut Hmm. atas dampak yang akan terjadi begitu. Jadi menurut gue sih harus lebih menerima begitu. Harusnya lebih lebih welcome anak muda. Mana aspirasi kamu walaupun kamu pakai hujatan yang kasar gitu kan? Maksudnya seperti itu kali ya, lebih lebih ayo sini come to papa gitu kan? Mungkin menurut menurut gue gitu sih yang lo tadi ngomong kan. Maksudnya kita itu terlalu takut dalam em, menyampaikan rasa resah kita gitu kan terhadap pemerintah. Mungkin Iya itu ya. betul. Jadi kalau di platform music itu harus ada explicit content gitu. Jadi udah ada pelangnya set kata-kata kasar verbal gitu kan. Oh iya, ini Nah, ini ada pesan dari apa? Dari kenapa nih? my mom katanya 3 kata Wih, Papeda, Papua penuh damai. Us. asik keren banget. Itu dari mama ya? Halo mama di Iya. salam 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 buat mamanya ya.
Papeda, Oke, Papua penuh damai. penuh damai. Ih, sama kayak di BSD, Bumi Serpong Damar, bukan damai. Maaf, Bapak, bercanda. Termezo dikit. Oh iya, Di. Tapi lu tuh ada intens, agak intens nggak sih kalau ngeliat teman-teman musisi kita yang terjun ke parpol? Dan itu menurut tuh gimana, Di? Menurut lu ya? Ini mah cuman pertanyaan aja. Untuk musisi yang masuk ke parpol ya. Hmm. Menurut gue sih apa namanya? Karena zaman sekarang banyak anak muda yang lebih mengikuti artis-artis kebanding pemerintah menurut saya sih. Jadi Hmm. banyak banyak kayak kayak penyanyi, rapper gitu-gitu. Kayak kemarin Kanye West yang mengambil kesempatan ini untuk masuk ke pemerintahan karena mereka tahu mereka followersnya banyak begitu. Jadi ya Hmm. mereka memanfaatkan situasi lah menurut gue sih. Menurut gue juga ya ada pasti ada yang ada yang nggak suka, pasti juga ada yang suka karena masa Nah, ini penyanyi tiba-tiba jadi masuk pemerintah gini-gini, tapi ada juga yang iya, suka iya, karena iya. lagu-lagunya enak, mungkin masuk pemerintah Hmm. nanti bisa lebih kekuasaannya lebih lebih inilah lebih banyak untuk melakukan sesuatu lah, tapi ya tergantung siapa. Tergantung siapa ya sebenarnya ya. Kalau memang orangnya attitude-nya baik di dalam pergaulan dan kolektif musik yang baik, itu mungkin bisa kita terima gitu ya. Tapi kalau memang attitude-nya aja udah jelek dan dari kolektifnya jelek juga, mana mana bisa gitu loh, mana bisa untuk bertahan di politik itu. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, iya. Pondasinya tuh harus kuat. Iya nggak sih? Betul. Iya, fondasinya harus Oke, kuat. oke, oke, oke. Tapi lu ada gak sih kayak secarik pemikiran gitu loh dari lu pribadi, nanti ketika lu mungkin umur berapa, umur sekian, lu bakalan terjun ke parpol, lu tuh ada pikiran gak sih sampai sampai ke situ gitu? Secercah gitu, dua cercah. Kalau itu sih, kalau dari mama sama bapak sih maunya kayak gitu. Tapi untuk dari saya sendiri sih, menurut saya sekarang saya belum ready. Terus saya juga belum berpikir sampai ke sana Hmm. sih. Tapi ya, anything can happen. Siapa tahu, mungkin nggak tahu, Nggak ada yang tahu ya jalan Tuhan nggak seperti tahu. apa. Yoi, Yoi. kita improvisasi saja dari sini. Mhm. Oke, oke. Di, ada yang nanya nih tim gua. Lo mau nggak bikin jingle buat Parpol? Gimana, Di? Ya gimana? Ya? Jinglenya maksudnya ke jingle gimana? Jingle mungkin kayak lagu-lagu yang bakalan tayang di iklan TV selama 15 detik sampai 30 detik sih. Kalau menurut gue ya dari pertanyaan ini Ah, yang gue tangkap. Gimana gimana? ya mau sih, boleh-boleh aja. Tapi biasa mama nanya, dibayar nggak? Kalau dari gue sih Nah, boleh-boleh aja. itu yang menjadi sebuah problematika musisi, dibayar atau tidak. Exposure atau nasi gitu kan. Hmm. Bubur diaduk atau disedot gitu kan. Diaduk atau tidak diaduk. Kalau saya pilih disedot. Pakai sedotan boba biar enak. hmm. ada yang lagi bilang nih. Apa nih? Halo Ata. Halo Ata. Halo Ata, dia bilang mamanya Kak Odi, boleh nggak Kak Odinya aku karungin? Ya Allah, Wah, emang Odi umbi-umbian dikarung-karungin. Ini kenapa? Ya? Ada komentar lagi. Oke, siap 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 siap. Nah, ini kita kayaknya mau sampai di penghujung acara nih. Jadi dari tim kreatif itu memaksa saya untuk improvisasi kolaborasi rap bersama Odi. Bisa nggak sih 5 menit aja? Kalau kata Mas Padel tadi ngebrief ke saya begitu. Ayo Di, gimana? Mungkin topiknya itu lebih dipersempit kali ya? Atau mau bebas aja? Terserah sih dari kayak Odi freestyle gimana gitu. enaknya. Kayak freestyle boleh. Iya kayak freestyle gitu, freestyle. Boleh sih.
Boleh. Coba boleh, mau boleh. pakai kayak lagu atau kayak gini aja atau gimana? Boleh tuh, ada lagu, tapi delay nggak ya? Kira-kira gitu. Coba ya kita coba putar dulu ya. Boleh, Coba benar-benar. Kita coba putar dulu. eksperimen aja. Iya kan Eksperimen sore ini aja. AI lagi dibajak sama gue. Ini yang masalah. Paling unfollow banyak nih, parah banget nih. Ntar gue dipotong gaji lagi. Aduh. Coba ya. Ya, Boleh, 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 let's boleh. see. Ini dari YouTube sih. Jadi kita Boleh, boleh. nonton iklannya dulu. Boleh, boleh. Kedengarannya bagus nggak? Kedengaran nggak? Boleh, boleh. Iya, Bisa. kedengeran. Bisa, Oke. bisa. Oke. Langsung ya. Oke, Odi. Eh. Hey, let it go, let's go. Rapping with my soul. Can get it to the top and I can break it to the low. You can stop me, you can beat me. Can I get a hell? No, you know what I'm for. Have the best flow. Yeah, back in the day when people say that I was lame. But now, what not Tim, I ain't longer the same. Get bigger, better fame. I'm back in the game. I'm the highest, I'm the flyest. You can get me, your freaking highness. Get it done perfectly. You're going wanna get up under me. I can't get the honeybees, and baby, I'm a money tree. So let it go, let it flow with the music. You know, in 3, 2, 1, hey, I'm gone. Hey. Sore-sore hari live IG di sini pakai akun AI bersama si Odi dan gue Damski di sini. Ya, kita live IG bareng di sore hari ngomongin politik, ngomongin kritik, ngomongin keripik. Ya, gua tahu kita sedang hidup di musik dan pesan kita sampaikan lewat musik kepada para petinggi yang tinggi, yang tidak rendah dan tidak jauh dari kami. Ya, para petinggi itu duduk di kursi, ya, mencari posisi dan terusik. Oke. Mantap. Itu aja sih. Jadi lebih kepada, kalau gue pribadi lebih kepada musik itu harus kita giniin gitu. Lebih kepada kita daripada milok-milok jalanan, ini kita bikin musik gitu loh. Ya kalau ketangkep kan gimana ya? Jadi serem juga sih kalau ngomongin ketangkep atau enggaknya gitu kan. Tapi yang penting kita udah mencoba. Kalau memang aspirasi kita itu bakalan ditangkap sama mereka negatif, ya nggak masalah sih. Cuman di sini kita mencoba untuk real dari diri kita sendiri. Kita bakalan ngasih yang terbaik dengan kata-kata yang ya sedikit diminimalisir ya, difilterisasi aja kata-katanya biar nggak terlalu kasar. Mungkin bisa kayak gitu sih untuk saat ini gitu loh. Kalau mau kritik sosial ke para petinggi negeri gitu, menurut gue sih itu biar aman. Oke ya, jangan lupa nih teman-temannya disuruh follow Amanat Institute biar kita naik gaji. dan follower Odi juga naik gitu kan. Tetap follow Amanat Institute di @amanatinstitute dan IG lo susah banget dah username-nya. IG gue overdose. OVRDZE overdose. Oke. Nah, siap. Pokoknya Odi sukses selalu. Kita harus closing ya. Ini mau dimatiin listriknya, udah mau dimatiin. Jadi kita Odi, gue mau minta statement dong. Mau minta statement dari lo gitu buat di IG. Boleh nggak? Coba. Statement lo gimana? Dari pembicaraan kita hari ini atau tentang Indonesia saat ini.
Statement aja, santuy. Statement sekarang ya. Yoi. Menurut gue sih Indonesia sekarang ini itu banyak sangat colorful lah. Ada yang terjadi di sini, ada terjadi yang di sana, yang di sini ini, yang di sini gitu. Tetapi semua punya tujuan yang sama, cuma Nah, visi sama misinya yang berbeda. Tapi tujuannya sama sih, kayak mereka semua mau lakukan iya, ini, iya. tapi cara lakukannya itu yang berbeda. Karena itulah banyak Hmm, masalah yang terjadi, karena apa misunderstanding lah menurut gua. Tapi menurut gue sih kalau semuanya berkumpul terus mulai berpikir tentang segala sesuatu pasti jadi baik-baik saja lah. oke. Thank you Odi untuk hari ini. Dadah, thank you. Salam sejahtera. Awas itu mahal lampunya, Mas Padel. Thank you Odi, salam buat keluarga di sana. Dan bye-bye, thank you teman-teman yang udah menyaksikan kita. Yoi. Jangan lupa untuk saksikan lagi mulai bersuara selanjutnya di host dan tamu yang oke, tapi nggak lebih baik dari gue. Thank you, bye-bye. Yuk, terima kasih. Bye-bye.